Topik 2. Demonstrasi kontekstual. Pembelajaran sosial dan emosional. Review film Laskar Pelangi oleh kelompok 7 yang terdiri dari Berlian Dwi Febriana, Dila Mahardani Setioningsi, dan Nurin Nispin Naharani. Tantangan bagi guru menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Menciptakan hubungan peserta didik dalam hal mengeksplorasi diri, berani dalam menyampaikan pendapat dan mengeksplorasikan diri, mengontrol emosi, mempengaruhi suasana belajar, dan bagaimana pembelajaran dapat diterima peserta didik sehingga guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam pergaulan sehari-hari, kurang menjaga sikap dan tutur kata yang kurang sopan, maka dari itu beberapa tantangan tersebut menjadi PR bagi guru. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda, mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Pada saat saya melakukan PPL, ada beberapa siswa yang sulit dikondisikan hingga membuat kondisi di kelas menjadi tidak kondusif. Siswa yang hiperaktif dapat sulit fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, dia sering terpicu dalam lingkungan khususnya dengan salah satu teman kelasnya. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah memberikan pengertian kepada wali murid bahwa peserta didik tersebut berkebutuhan khusus. Melalui guru kelas, memberikan saran kepada wali murid jika memang wali murid masih menginginkan peserta didik belajar di sekolah reguler, maka memberikan shadow kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tantangan yang dihadapi sekolah yaitu dari wali murid, terkadang wali murid tidak mau menerima dan mengerti ketika anaknya ternyata berkebutuhan khusus. Apakah karakteristik peserta didik mempengaruhi penerapan belajar sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karena karakteristik peserta didik bisa menjadi pertimbangan bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Khususnya dalam menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus, guru harus dapat memahami karakteristik siswa tersebut. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik dapat belajar bersama teman-temannya dan tidak tertinggal dalam pembelajaran yang diikuti. Selanjutnya yaitu review film Laskar Pelangi. Sinopsis film ini diadaptasikan dari novel dengan judul yang sama, di mana menceritakan sebuah pendidikan di pulau terpencil Belitung SD Muhammadiyah Gantiong yang memiliki 10 murid. Mereka adalah Ikal, Mahar, Lintang, Sahara, Kucai, Borek, Trapani, Syahdan, dan Harun. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini. Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Hubungan film Laskar Pelangi dengan guru yang menjadi agen perubahan. Dapat dilihat bahwa Ibu Muslimah merupakan satu-satunya guru di sekolah yang dikepalai oleh Pak Harfan, berusaha memperjuangkan pendidikan di sekolah yang hampir rubuh. Namun dengan semangatnya mengajar, Ibu Muslimah mampu menularkan semangatnya kepada peserta didik untuk terus belajar meskipun banyak rintangan di dalam prosesnya. Yang kedua, meskipun tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk digunakan media yang sumber belajar, namun Ibu Muslimah tidak kekurangan akal dalam merancang kegiatan pembelajaran yang menarik.
Yang ketiga, jika dilihat dari kesejahteraan guru, ibu muslimah dapat dikatakan sebagai guru yang kesejahteraannya kurang dikarenakan gaji guru yang kecil. Namun, ia mengabaikan hal tersebut dan tetap memilih bertahan untuk mendidik anak-anak di SD Muhammadiyah Belitung. Ibu muslimah mampu merubah mindset belajar peserta didik serta memberikan motivasi belajar peserta didik. Hubungan film Laskar Pelangi dengan PSE pengelolaan diri. Ibu muslimah mampu mengelola emosinya ketika mencium aroma bau dari muridnya. Kesadaran sosial. Sejak awal adegan film Laskar Pelangi, Ibu Mus sangat ingin mempertahankan agar sekolah tersebut tetap ada karena ia tahu ada anak-anak yang ingin belajar di sana. Keterampilan berhubungan sosial. Ibu Mus membangun hubungan yang baik dengan para peserta didik. Ibu Mus benar-benar menempatkan dirinya sebagai orang tua yang sangat sayang kepada peserta didiknya. Hubungan baik dengan Pak Harfan, yaitu kepala sekolah, mereka senantiasa berkomunikasi, berdiskusi, dan tolong-menolong. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karakter Ibu Mus merupakan karakter yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ketika Ibu Mus dimintai mengajar di sekolah yang memadai, beliau menolaknya karena merasa bertanggung jawab di sekolah sebelumnya. Mengetahui perasaan orang lain. Ibu Mus memiliki keterampilan empati yang baik. Hal ini dibuktikan dengan penggambaran karakter Ibu Mus paham perasaan yang dirasakan oleh setiap peserta didik. Hal ini juga bermanfaat bagi Ibu Mus dalam menentukan langkah atau treatment yang harus diberikan kepada peserta didik dengan kapasitas yang mereka masing-masing.